Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasra dari kelas 30B, NIM 2004075600038. Di sini saya akan menjelaskan materi PKPD dari pertemuan pertama hingga pertemuan terakhir di semester 1 melalui PowerPoint atau PPT yang nanti saya akan tampilkan. Pertama yaitu tali temali. Tali temali adalah salah satu seni menyambung tali dengan menggunakan simpul-simpul sehingga membentuk suatu alat atau benda lain yang bermanfaat, misalnya tandu, tiang bendera, dan lainnya. Tali adalah benda yang digunakan dalam simpul maupun ikatan. Simpul adalah ikatan tali dengan tali. Ikatan adalah ikatan antara tali dengan benda. Selanjutnya, macam-macam tali. Satu, tali kapas. 2, tali ijuk. 3, tali plastik. 4, tali karmantel. 5, tali webbing. Macam-macam simpul. Ada 4 jenis macam simpul, yaitu 1, simpul mati. 2, simpul hidup. 3, simpul anyam 1. Dan 4, simpul anyam ganda. Macam-macam ikatan. Ikatan pangkal merupakan salah satu ikatan yang sering sekali digunakan untuk mengawali atau mengakhiri suatu simpul lainnya. 2, ikatan jangkar. Ikatan jangkar digunakan untuk membuat tandu darurat atau digunakan untuk mengikat timba dengan ember atau ember. 3, ikatan tarik. Fungsi dari ikatan tarik yaitu membantu turun ke jurang atau pohon. 4, ikatan palang. Berfungsi untuk mengencangkan kedua tongkat secara vertikal dan horizontal sehingga kedua tongkat menjadi sulit untuk dilepas atau menjadi satu. 5, ikatan tambat. Ikatan tambat berfungsi sebagai awalan pada simpul-simpul seperti ikatan silang dan ikatan palang. 6, ikatan silang. Ikatan silang berfungsi untuk mengikat dua buah tongkat bersilangan. Yang ketujuh, yaitu ikatan canggah. Ikatan canggah berfungsi untuk menyambung tongkat dengan tali secara sejajar. Selanjutnya yaitu materi pioneering. Pioneering adalah salah satu teknik pramuka dalam penggunaan peralatan tongkat dan tali
yang dirangkai menjadi bangunan kreatif. Tujuan pioneering yaitu mengasah keterampilan dalam membuat bangunan sederhana. Manfaat dari pioneering: 1. Memupuk rasa kekompakan. 2. Dapat diterapkan pada saat genting maupun P3K atau pertolongan pertama pada kecelakaan. 3. Memproyeksi pemikiran peserta dalam merancang bangunan kreatif. Contoh dari pioneering yaitu: 1. Usungan atau tandu. Usungan atau tandu ini dapat digunakan untuk pada saat genting maupun pertolongan pertama. Pada saat latihan misalnya. Yang kedua, tiang atau bendera. Tiang atau bendera ini dapat dibuat dengan menggunakan tali dan tongkat dan diikat dengan menggunakan simpul atau ikatan. Selanjutnya, kerangka tenda. Selanjutnya di sini saya tampilkan contoh gambar simpul dan ikatan. Selanjutnya, ini ikatan silang yang mengikat kedua buah tongkat secara menyilang. Selanjutnya yaitu materi upacara. Upacara dalam gerakan pramuka merupakan suatu media pendidikan untuk meningkatkan kedisiplinan dan jiwa kepemimpinan anggota pramuka. Jenis-jenis upacara dalam gerakan pramuka. Ada beberapa jenis upacara dalam gerakan pramuka yaitu: 1. Upacara umum. Upacara umum ini adalah upacara yang dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku, seperti upacara setiap hari Senin. 2. Upacara pembukaan latihan atau biasa disingkat dengan upabuklat. Upabuklat adalah upacara yang dilaksanakan sebelum melakukan aktivitas kepramukaan. Jadi biasanya sebelum melakukan aktivitas atau latihan upacara, terlebih dahulu akan dilakukan upacara yang biasa disebut upabuklat. Yang ketiga, upacara penutupan latihan adalah upacara yang dilaksanakan dalam mengakhiri kegiatan kepramukaan. Jadi tadi sebelum memulai latihan lakukan upacara, dan saat selesai melakukan latihan juga dilakukan upacara yang dinamakan dengan upatuplat, upacara penutupan latihan. Upabuklat dan upatuplat siaga, penggalang, penegak, dan pandega. 1. Upabuklat dan upatuplat siaga. Jadi, upabuklat dan upatuplat siaga, penggalang, penegak, dan pandega itu bermacam-macam bentuknya. Upabuklat dan upatuplat siaga, bentuk barisan upacara di satuan pramuka siaga adalah lingkaran yang melambangkan perhatian dan perkembangan jiwa siaga yang masih terpusat pada orang tua atau keluarga dan pembina.
Selanjutnya yang kedua yaitu upabuklat dan upatuplat penggalang. Bentuk barisan upacara di satuan pramuka penggalang adalah berbentuk angkare yang melambangkan perhatian dan perkembangan jiwanya telah mulai terbuka. Yang ketiga, upapuklat dan upatuplat penegak dan pandega. Bentuk barisannya yaitu bersaf, melambangkan perhatian dan perkembangan jiwanya sudah terbuka luas. Selanjutnya yaitu materi LKBB atau latihan keterampilan baris berbaris. LKBB adalah suatu wujud latihan fisik yang diperlukan guna menanamkan kebiasaan dalam tata cara kehidupan yang diarahkan kepada terbentuknya suatu perwatakan tertentu. Jenis-jenis LKBB. Ada dua jenis LKBB yaitu 1. Latihan keterampilan baris berbaris menggunakan tongkat. 2. Latihan keterampilan baris berbaris tanpa menggunakan tongkat. Fungsi LKBB yaitu menumbuhkan sikap disiplin, menumbuhkan rasa disiplin, tanggung jawab, dan juga menumbuhkan rasa persatuan. Aba-aba dalam latihan keterampilan baris berbaris. Aba-aba adalah suatu perintah yang diberikan seorang pemimpin kepada yang dipimpin untuk dilaksanakannya dalam waktu serentak atau secara berturut-turut. Macam-macam aba-aba yaitu 1. Aba-aba petunjuk, 2. Aba-aba perintah, dan 3. Aba-aba pelaksanaan. Sesuai dengan namanya, aba-aba petunjuk diberikan untuk memberikan petunjuk dan aba-aba perintah diberikan untuk memberikan perintah, dan selanjutnya aba-aba pelaksanaan untuk pelaksanaan yang masing-masing aba-aba diberikan dalam waktu serentak atau secara berturut-turut oleh seorang pemimpin kepada yang dipimpin. Di sini saya akan menampilkan contoh gambar latihan keterampilan baris berbaris dengan tongkat dan tanpa tongkat. Ini merupakan gambar dari latihan keterampilan baris berbaris dengan menggunakan tongkat. Dan selanjutnya, ini merupakan contoh dari latihan keterampilan baris berbaris dengan sikap hormat. Ini dengan menggunakan tongkat dan ini tanpa menggunakan tongkat. Selanjutnya yaitu materi semapor. Semapor adalah suatu cara
untuk mengirim dan menerima berita dengan menggunakan bendera, kayu, batang, tangan kosong, atau dengan sarung tangan. Pengiriman sandi dengan menggunakan semapur ini menggunakan dua bendera yang masing-masing ukuran benderanya 45 cm kali 45 cm. Bentuk bendera yang persegi merupakan penggabungan dua segitiga sama kaki yang berbeda warna. Biasanya bendera semapur memiliki warna cerah, yaitu merah dan kuning, atau kadang juga menggunakan warna oranye. Selanjutnya, materi sandi dan morse. Kata sandi berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya rahasia. Sandi adalah kode rahasia, sebuah kode rahasia di mana rahasianya hanya diketahui sekelompok orang saja. Dalam sejarah pramuka, sandi digunakan pada saat berkemah atau melakukan suatu upacara supaya dapat melatih diri untuk menyelesaikan suatu masalah yang sedang dihadapi. Selanjutnya saya tampilkan tentang sandi dan morse. Tabel pertama merupakan contoh dari sandi angka 1. Tabel kedua merupakan contoh dari sandi kotak 2. Pramuka Indonesia. Dan ini merupakan contoh dari sandi kotak 3. Ini merupakan kuncinya dari sandi kotak 3. A, B, C, D, dan seterusnya. Dan ini merupakan sandi rumput pramuka. Ini merupakan morse. Dan ini juga. Biasanya sandi atau morse yang sering kita temui itu sandi seperti ini, kotak 2 dan kotak 1. Baiklah, selanjutnya materi tentang menaksir. Menaksir adalah memperkirakan atau mengira-ngira tinggi suatu pohon, lebar sebuah sungai, arus sungai, jarak perjalanan, keadaan cuaca, dan berat suatu benda. Menaksir terbagi beberapa macam, yaitu 1. Menaksir diri sendiri.
seperti tinggi badan atau berat badan. Yang kedua, menaksir jarak atau perjalanan. Yang ketiga, menaksir cuaca. Yang keempat, menaksir lebar. Yang kelima, tinggi. Dan yang keenam, menaksir deras arus. Yang paling umum digunakan dalam pramuka adalah menaksir lebar dan tinggi. Cara-cara menaksir. 1. Menaksir tinggi pohon. Metode segitiga siku-siku 45 derajat. Ukurlah dengan menggunakan tongkat pramuka, biasanya berukuran 160 cm, dari pangkal pohon ke sebelah samping. Panjang ukuran terserah, menyesuaikan dengan kondisi medan. Dalam kasus ini, seumpama diukur sebanyak 5 tongkat, yang berarti sejauh 800 cm atau 8 meter. Tandai sebagai titik B. Di titik B tersebut dirikat tongkat pramuka secara tegak lurus. Intailah dari seberang titik C ke puncak pohon yang ditaksir tingginya melalui ujung atas tongkat titik E, sehingga antara titik A, E, dan D membentuk garis lurus. Agar tercipta garis lurus, rubah atau geser maju atau mundur titik pengintaian titik A. Jika telah terbentuk garis lurus antara titik A, E, dan D, ukurlah jarak antara titik B dan A. Dapat diukur dengan persamaan CD sama dengan BE kali dalam kurung AB tambah BC balas kurung dibagi AB. 2. Menaksir lebar sungai atau perbandingan segitiga. Tentukan titik di seberang sungai yang mudah diingat, semisal terdapat pohon, batu, bangunan, atau rumpun semak. Ini berguna saat nanti dilakukan pengintaian di langkah selanjutnya. Namai titik itu sebagai titik A. Tentukan titik B yang sejajar dengan titik A. Tandai titik B dengan cara salah satu teman berdiri di atasnya atau dengan objek lain semisal tongkat yang ditancapkan. Tentukan titik C sambil mengukur jaraknya, bisa dengan langkah atau tongkat, dengan menyusuri tepi sungai. Jarak di antara titik B dan C terserah. Ingat, antara titik A, B, dan C harus membentuk segitiga siku-siku, dengan siku-siku berada di titik B. Tandai titik C sebagaimana cara menandai titik B. Tentukan titik D dengan cara berjalan kembali sejauh setengah dari jarak BC, sehingga CD sama dengan 1/2 BC. Seumpama jarak BC adalah 8 meter, maka jarak CD sejauh 4 meter. Karena 1/2 jadi 8 dibagi 2 sama dengan 4. Ingat, antara titik B, C, dan D harus merupakan garis lurus. Tentukan titik E dengan cara berjalan ke arah kiri, sehingga antara titik C, D, dan E terbentuk segitiga siku-siku dengan sudut siku-siku di titik D. Saat berjalan menuju titik E, intai atau bidik titik A melewati titik C sehingga antara titik E, C, dan A terbentuk garis lurus. Jika telah terbentuk garis lurus, berhentilah dan tanda itu sebagai titik E. Ukur jarak antara titik D dan E. Untuk menghitung taksir lebar sungai, tinggal mengalihkan 2 jarak DE. Contoh gambar menaksir. Yang ini contoh menaksir tinggi pohon. Dan ini contoh menaksir lebar sungai. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.